Saya mendukung sepenuhnya saudara demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa, oleh buruh, oleh masyarakat, oleh rakyat dalam rangka untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Karena kenapa saya harus mendukung? Karena itu bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, cuman yang saya ingatkan jangan kebablasan dan hati-hati jangan sampai ditunggangi. Saudara, ada yang suka nunggangi gerakan mahasiswanya bagus, gerakan buruhnya bagus, gerakan rakyatnya bagus, tapi ada orang-orang politik yang menunggangi. Ini yang kita mesti waspada. Kadang-kadang partai politik begini saudara sok jadi pahlawan, pura-pura bela mahasiswa, pura-pura bela rakyat. Oh, kadang-kadang ikut turun saudara, ikut teriak soal keadilan, dirinya sendiri gak pernah adil. Ini terjadi saat ini. Hati-hati saudara, hati-hati. Tapi kalau demo-demo buruh, mahasiswa, rakyat, kita lihat aja, untuk suarakan itu keadilan, kebenaran, saudara, dukung. Jangan ragu-ragu rakyat Indonesia untuk mendukung saudara, karena memang saudara di kondisi politik kita di negeri ini yang sudah partai semua diborong untuk mendukung rezim, partai nggak bisa diharapkan lagi untuk membela rakyat. Maka rakyat harus membela dirinya sendiri, saudara. Nah, saran saya, insya Allah nanti tanggal 20 Oktober, jika Bapak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sarankan program pertamanya dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI, seluruh utang negara saudara diaudit. Nah, nanti diaudit kelihatan mana utang yang betul-betul legal, mana utang yang ilegal. Utang yang legal itu utang yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, saudara. Legal, bayar sesuai perjanjian. Tapi kalau ada utang ilegal, saudara, yang memang DPR tidak pernah setujui atau tidak melalui prosedur yang sebenarnya, ini semua utang ilegal. Utang yang ilegal ini saudara nggak usah dibayar, lalu pelakunya jeblosin semua ke penjara, masukin ke penjara saudara. Mau siapapun, mau Jokowi ke saudara, mau Luhut ke, mau siapapun kroni-kroninya, kalau memang terbukti melakukan utang ilegal, tangkap, jebloskan ke penjara, sita semua hartanya saudara. Rakyat dukung, nggak usah khawatir, rakyat dukung. Saudara, saya tak bertanya, kalau Prabowo melakukan itu, saudara, semua koruptor-koruptor dijebloskan ke penjara, saudara, setuju tidak? Dukung tidak? Jadi itu saya yakin, kalau itu diaudit, saudara, utang yang tadinya kelihatan 20.000 triliun, mungkin cuma 4.000 triliun, saudara. Sisanya ini banyak dikorupsi, banyak dipakai untuk pribadi. Pada kesempatan ini, saudara, saya hanya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang berkembang di masyarakat sesuai sisi orasi yang sifatnya mengkritik, memprotes, dan sering juga kita dengar ucapannya keras, kasar, ya kawan. Nah, ini hukumnya apa? Jawab jangan. Kapan? Kamis depan. Kalau demo udah selesai. Tapi ya kawan, kalau soal demo saya sudah pernah bahas di sini panjang lebar. Saya sudah pernah bahas di tablik-tablik, di majelis-majelis saudara, bahwa demo itu tidak lain dan tidak bukan adalah aksi unjuk rasa, aksi untuk menyampaikan pendapat. Jadi berdasarkan undang-undang yang berlaku di negeri kita, demo itu dilindungi undang-undang. Jadi tidak boleh ada pihak manapun yang menghalangi siapapun yang ingin melakukan aksi unjuk rasa atau aksi menyampaikan pendapat. Bahkan dalam undang-undang penyampaian pendapat disebutkan
kalau ada orang yang dengan sengaja menghalangi orang yang ingin melakukan aksi, itu bisa dipidana, bisa dituntut dan bisa dipenjara ya ikhwan. Nah artinya kalau dari segi perundang-undangan tidak ada masalah, bebas. Orang mau demo, mau aksi, silakan ya ikhwan. Nah, jadi kita juga jangan alergi dengan saudara-saudara kita yang sedang aksi ya ikhwan. Itu yang pertama. Saya pikir kalau soal ini dulu kita pernah bahas berkali-kali, karena dulu kita juga sering demo dan sering diprotes orang tanya dalilnya apa. Nah, paling tidak dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah dulu saya sampaikan bagaimana sekelompok sahabat pernah saling bergandeng tangan di kota Mekah, kemudian mereka saudara bertahlil mengucapkan la ilaha illallah, berjalan di tengah masyarakat dengan tujuan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kami muslim, mau apa, bahwa kami masuk Islam, mau apa. Nah, jadi dia mau tunjukkan kepada orang-orang kafir di kota Makkah. Itu juga demo. Nah, karena mereka mendapatkan selama ini banyak orang Islam diintimidasi, diteror, disiksa ya ikhwan. Nah, sehingga ada sekelompok sahabat yang memang pemberani seperti Sayyidina Hamzah dan lain sebagainya, saudara, mereka bergandeng tangan, mereka tunjukkan Islam mereka secara terang-terangan ya, di depan mata orang-orang kafir. Nah, jadi ini juga salah satu bentuk aksi unjuk rasa, dia tunjukkan diri. Bahkan sebelum itu para sahabat pernah bermusyawarah, atau lebih tepatnya berbincang-bincang lah, tanpa kehadiran Nabi. Jadi di antara sahabat ini, saudara, ada yang punya inisiatif, pengen sekali-sekali begitu kita nih datang ke tengah-tengah orang kafir di depan Ka'bah, kalau mereka lagi kumpul kita baca Al-Quran yang keras, biar mereka semua dengar isi kandungan Al-Quran. Nah, kira-kira siapa yang berani melakukan itu? Tahu-tahu ada satu sahabat angkat tangannya siap melakukan itu, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini pelayan kita punya Nabi, khadimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ini yang suka bawa tongkatnya Nabi, bawa sendalnya Nabi. Kalau Nabi masuk kemana sendal dibuka, dia yang pegang, saudara. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini fisiknya kecil ya, badannya kecil, kurus. Ya kalau untuk berkelahi nggak meyakinkan, saudara. Tapi berani luar biasa. Terus para sahabat begitu lihat Abdullah ibn Mas'ud, mereka mengatakan jangan kamu, karena badannya kecil ya kawan. Jangan kamu, yang lain aja. Udah gitu Abdullah bin Mas'ud ini dianggap juga bukan dari suku yang kuat ya kawan, sehingga khawatir nanti nggak ada yang melindungi. Nah, tapi tetap Abdullah bin Mas'ud mengajukan dia yang membaca. Singkat cerita, akhirnya di hari yang sudah ditentukan Abdullah bin Mas'ud jalan menuju Ka'bah. Di sekitar Ka'bah banyak orang-orang kafir Quraisy, pemuka-pemukanya pada hadir. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan ya ikhwan. Wah, ini pemuka-pemuka semua. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud di hadapan mereka sambil mengelilingi Ka'bah membaca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Quran, baca satu ayat, baca sambil dia kencengin suaranya ya. Dan orang-orang kafir kaget. Apa yang dibaca orang ini? Mereka dengarkan semua. Ternyata dibaca ayat Al-Quran. Salah satu dari mereka mengatakan, oh ini yang diajarkan oleh Muhammad ini. Ini yang diajarkan oleh Muhammad nih, ini sihir ini, bahaya ini. Digebukilah Abdullah ibn Mas'ud, saudara. Dikeroyok, dikerubutin, digebuk, dianiaya, sampai lebam-lebam, saudara, bahkan sampai pingsan. Nah, jadi sekujur tubuh udah luka semua. Nah, singkat cerita, setelah dikeroyok sedemikian rupa, akhirnya mereka tinggalkan itu Abdullah ibn Mas'ud, saudara, dalam keadaan pingsan. Kemudian diangkatlah oleh para sahabat yang lain, dibawa, saudara, diamankan, diobati. Nah, begitu sudah siuman, sadar. Nah, sebagian sahabat bilang apa? Ya Abdullah, ya ibn Mas'ud. Kami bilang apa? Jangan kamu. Ini resikonya. Nggak ada yang lindungi dan jaga kamu. Tapi apa jawab Abdullah ibn Mas'ud? Wallahi, kalau kalian kehendaki, besok aku lakukan lagi. Masya Allah. Nah,
Nah, saya nggak mau cerita panjang-panjang, saya cuma mau ngambil intisarinya. Itu namanya demo ya ikhwan. Dia mendemokan, dia unjukkan ke hadapan orang kafir, ini ayat Al-Quran, kalian mau apa? Ini aku mau baca, mau tunjukkan keimanan, kalian mau apa? Walaupun dia seorang diri. Nah, dalam undang-undang kita juga kan kalau demo nggak mesti rame-rame, sendiri boleh. Nah, dilindungi, silakan sampaikan pendapat. Nah, jadi artinya memang di zaman Nabi namanya bukan demo, namanya bukan mudzaharah ya kawan. Nah, tapi paling tidak di situ idhar syuur, dia tunjukkan dia punya perasaannya, dia tunjukkan dia punya sikapnya di hadapan orang-orang kafir, walaupun dengan resiko dianiaya. Nah, kejadian-kejadian yang tadi saya sampaikan ya kawan, itu semua adalah bentuk-bentuk menyampaikan pendapat, bentuk-bentuk menunjukkan sikap, bentuk-bentuk saudara menunjukkan perasaan. Nah, jadi jangan bilang oh demo tuh nggak ada dalilnya, haram itu demo, nggak nyunnah itu demo, saudara. Nah, bahkan ada yang bilang demo tuh nggak manfaat. Siapa bilang saudara? Kita sering sekali merasakan manfaat demo, saudara. Ya bukti yang paling dekat kemarin aja, putusan MK mau dibatalin, begitu demo